Mengenal transportasi udara Part 2. Pesawat ulak-alik atau luar angkasa. Pesawat luar angkasa atau pesawat ulak-alik adalah transportasi antariksa yang menggabungkan pesawat terbang dengan roket atau peluru kendali yang memungkinkan manusia dapat melakukan perjalanan ke luar bumi kita. Transportasi canggih yang juga disebut sebagai Space Shuttle ini beroperasi pertama kali pada tahun 1981 oleh NASA. Tahu kan teman-teman? NASA adalah sebuah badan antariksa terkenal dari Amerika Serikat. Pemikiran yang mendasari terciptanya pesawat luar angkasa adalah adanya efisiensi biaya oleh NASA supaya dapat kembali melanjutkan misi ke luar angkasa setelah mengalahkan Uni Soviet dalam mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Sayangnya, karena berbagai alasan, pada tahun 2011 NASA resmi menghentikan program pesawat ulak-aliknya. Pesawat amfibi. Kalau mendengar istilah amfibi, tentu kita membayangkan istilah hidup di dua alam, air dan darat. Pesawat amfibi ternyata identik juga dengan itu, teman-teman. Pesawat amfibi merupakan pesawat bersayap tetap yang mampu lepas landas dan mendarat di atas air. Selain itu, tentu pesawat ini juga dapat lepas landas dan mendarat di lapangan udara. Berdasarkan karakteristik teknologinya, pesawat amfibi biasanya dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, pesawat amfibi pada umumnya dengan jumlah penumpang 2-4 orang. Sedangkan yang kedua disebut kapal terbang dengan kemampuan dapat membawa penumpang lebih banyak. Oh, jadi memang ada ya istilah kapal terbang seperti yang diucap anak-anak zaman dahulu, seperti ini. Kapal njaluk duwi kapal njaluk duwi sambil melihat pesawat di udara. Pesawat sayap ganda. Pesawat sayap ganda ini mirip sekali dengan capung, sehingga ada juga yang menyebutnya pesawat capung. Pesawat ini memiliki dua sayap utama yang berada di depan. Rancangan pesawat ini digunakan oleh White bersaudara seperti yang digunakan pada banyak pesawat pada tahun awal penerbangan. Pesawat bersayap ganda ini tidak bertahan lama. Pesawat ini tidak lagi dipakai untuk penerbangan pada akhir tahun 1930-an karena meningkatnya teknik struktural yang semakin baik dan modern serta kebutuhan akan kecepatan pesawat yang lebih kencang seperti pesawat-pesawat yang ada saat ini. Pesawat terbang penumpang. Pesawat terbang penumpang atau bisa kita sebut pesawat udara merupakan transportasi udara yang sangat populer karena digunakan oleh masyarakat dunia. Agar bisa terbang, pesawat ini memanfaatkan tumpuan udara atau atmosfer bumi. Pesawat terbang bekerja dengan cara melawan gaya gravitasi bumi menggunakan gaya angkat yang dihasilkan karena gaya apung di udara. Sebuah pesawat udara mampu mengangkut penumpang hingga 210 orang. Itu pun masih dapat ditambah dengan barang bawaan penumpang di bagasi. Oh iya teman-teman, ada banyak fakta menarik tentang pesawat terbang yang bisa kita ketahui. Pertama, pintu pesawat terbang tidak bisa dibuka ketika berada di udara. Hal itu dikarenakan tekanan dalam kabin sangat kuat. Tekanan itu setara dengan ukuran 11.000 kg. Fakta kedua, suhu di dalam kabin adalah
23 derajat Celcius atau sama dinginnya dengan ruangan ber-AC pada umumnya. Namun, karena selama perjalanan penumpang dianjurkan tetap berada di kursinya dan tidak banyak bergerak selama penerbangan, akhirnya banyak yang merasa suhu di dalam pesawat sangat dingin. Fakta ketiga. Tahukah teman-teman, mengapa pesawat di udara tidak tersambar petir saat di udara? Ya, pesawat adalah transportasi canggih yang bagian badannya terbuat dari bahan logam dengan sistem perlindungan terhadap petir sehingga mencegah terjadinya penumpukan listrik. Tentu dengan begitu pesawat terbang kebal terhadap petir. Fakta berikutnya. Ternyata pesawat terbang punya klakson. Tapi kok kita tidak pernah mendengar ya saat terbang? Ternyata klakson yang dimiliki pesawat digunakan saat kondisi diam di darat. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian teknisi yang berada di luar pesawat. Fakta berikutnya. Ternyata makanan untuk seorang pilot dan kopilot harus berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah jika salah satu dari keduanya mengalami keracunan, sehingga pesawat tetap bisa terbang dan dioperasikan dan kemanapun keselamatan penumpang tetap terjaga. Fakta berikut, ada beberapa pesawat yang memiliki kamar tidur rahasia yang diperuntukkan untuk awak pesawat. Fakta berikutnya, ban pesawat dirancang khusus sehingga tidak akan meletus ketika mendarat di landasan pacunya. Lampu pesawat akan diredupkan oleh awak kabin ketika pesawat melakukan pendaratan. Ternyata, makanan di dalam pesawat tidak seenak dan selezat ketika teman-teman menyantapnya di daratan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh kelembapan udara yang rendah sehingga rasa dan aroma sebuah makanan menjadi lebih hambar. Fakta terakhir. Teman-teman pernah melihat tidak bekas pesawat terbang di udara yang berwarna putih seperti asap? Nah, ini dia. Itu adalah jejak kondensasi di langit yang dikenal dengan istilah contrails. Nah, itu dia teman-teman, fakta-fakta menarik dari pesawat terbang yang baru saja kita ketahui bersama. Pesawat kargo memiliki bentuk yang mirip seperti pesawat terbang penumpang, namun memiliki ukuran dan bentuk yang lebih besar. Pesawat kargo adalah pesawat udara yang khusus digunakan untuk mengangkut barang, kendaraan, maupun komoditas lainnya. Syarat-syarat pengoperasian pesawat kargo telah diatur dengan undang-undang atau konvensi internasional. Umumnya, pengangkutan barang dijadikan satu dengan pesawat penumpang. Namun, karena kebutuhan pengiriman kargo atau paket serta besarnya permintaan arus barang dan jasa perdagangan, diadakanlah pesawat angkut sendiri. Pesawat angkut militer. Teman-teman tentu tidak asing ya dengan nama pesawat Hercules. Tentara Indonesia sering membawa pesawat jumbo ini untuk membawa banyak barang untuk penyaluran bantuan sosial ke korban-korban gempa hingga membawa peralatan maupun perlengkapan militer. Ya, sesuai dengan namanya, pesawat angkut militer merupakan pesawat angkut yang lazim digunakan untuk mengangkut barang keperluan militer, kendaraan perang, senjata, maupun personel tentara. Tidak jarang juga pesawat ini digunakan untuk misi kemanusiaan untuk membawa bansos dalam menolong korban bencana alam. Ada salah satu pesawat yang paling dikenal di kalangan militer seperti C-130 Hercules. Pesawat angkut militer sering dimodifikasi menjadi pesawat tanker yang digunakan untuk pengisian bahan bakar di udara hingga pesawat peringatan dini. Tentu dengan menambahkan peralatan-peralatan yang diperlukan. Baik teman-teman, kita baru saja belajar bersama mengenal transportasi yang ada di udara mulai dari part 1 hingga part 2.
Semoga bisa memberi manfaat ya. Kita masih akan lanjut lagi mengenal transportasi lain. Tentu masih ada di video berikutnya. Simak terus. Sampai jumpa.